Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita baru saja selesai melaksanakan sholat taraweh dan sholat witir. Alhamdulillah pula kita sudah mendengarkan bersama-sama pengajian oleh Ustadz Yunhar Ilyas. Meskipun dalam bahasa Arab dan kita semuanya tidak tahu, tapi insya Allah banyak maknanya. Yang tahu hanya Pak Imam, Pak Abu, dan juga brothers dari Saudi. Maaf, ini siaran langsung sedikit tertunda karena banyak gangguan. Banyak orang-orang dari Saudi yang sedang memberikan selamat kepada Bapak Ustadz kita. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk tidak menunda-nunda waktu, maka jadwal berikutnya adalah pengajian yang akan dibawakan oleh Ustadz Agus Setiawan. Untuk itu kepada Bapak Ustadz Dr. Agus Setiawan, waktu selebihnya saya berikan secukupnya. Nanti dilanjutkan dengan dialog seperti biasa Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa subhanaka la fahma lana illa ma fahamta lana innaka antal jawadul karim wa qur rabbi zidna ilman wa ba'd. Tibtum wa taba mamsyakum wa tabawwa'tum minal jannati manzila. Hadirin hadirat ikhwatal iman rahimakumullah. Tiada kata yang pantas kita lantunkan di hadirat Allah Subhanahu wa taala melainkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Kenikmatan yang tidak mungkin untuk kita hitung. Tapi memang Allah Subhanahu wa taala bukan meminta kepada kita untuk menghitung nikmatnya. Yang Allah minta kepada kita adalah bagaimana mensyukuri nikmatnya. Salawat teriring salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sungguh kita harapkan syafaatnya. Kita harapkan mudah-mudahan dengan kecintaan kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menghimpun kita bersama baginda sallallahu alaihi wasallam di surganya. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada salah seorang sahabat yang bernama Thauban dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, Nabi SAW mengatakan, An-nasu yuhsyaru ma'aman ahab. Manusia nanti akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bersama orang yang ia cintai. Hadirin hadirat ikhwatal iman rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian ba'da isya kita. Setelah beberapa topik yang lalu, dari mulai fikih minoritas, fikih keluarga, kita adakan kajian subuh dengan mengambil sirah dari mulai sirah baginda sallallahu alaihi wasallam, kemudian al-ashrah al-mubasysyaruna bil jannah, 10 orang sahabat yang dijanjikan untuk masuk surga. Yang mana subuh tadi kita memasuki sahabat yang ke-6. Dan insyaallah karena memang waktu dan satu lain hal, mulai besok kita akan mengambil 2 sahabat. Sehingga insyaallah pada hari Kamis kita akan menuntaskan 10 orang sahabat yang dijanjikan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam surga. Hadirin khotal iman rahimakumullah. Pada malam hari ini kita akan share. Kita akan sejenak untuk sama-sama berbagi membahas tentang dakwah.
Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, ketika berbicara tentang dakwah, maka pada hakikatnya kita berbicara tentang diri kita. Karena hadirin ikhwatal iman, pendakwah bukanlah sebuah profesi khusus. Akan tetapi hadirin ikhwatal iman, dia merupakan suatu kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia. Makanya menarik sebuah ilustrasi yang disampaikan oleh Syekh Ali At-Tantawi ketika beliau mengarang sebuah buku yang diawali dengan keresahan ataupun pertanyaan beliau. Bagaimana kalau ada orang non-muslim yang ingin penjelasan tentang Islam dengan waktu yang singkat? Kita biasanya yang sudah belajar Quran, belajar hadis, belajar fikih, agak kebingungan untuk menjelaskan Islam dalam waktu yang simpel. Maka hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, mengambil apa yang disampaikan oleh Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, maka baginda SAW memberikan sebuah ilustrasi yang sangat menarik. Baginda menjelaskan bahwa Islam itu seumpama bangunan. Pondasi yang harus kokoh, itulah yang disebut dengan 2 kalimat syahadat. Ketika kita ingin membangun bangunan beberapa lantai, maka hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, hal yang pertama dan utama adalah bagaimana kekokohan pondasi. Dan hadirin ikhwatal iman, permasalahan akidah dan keyakinan atau yang disebut dengan pemahaman dari 2 kalimat syahadat ternyata tidak mesti berbanding lurus dengan gelar seseorang. Tidak mesti berbanding lurus dengan pendidikan seseorang. Kadangkala ada orang hadirin ikhwatal iman rahimakumullah yang tidak memiliki jalur pendidikan yang tinggi tapi memiliki kekuatan akidah yang dahsyat. Kita saksikan hadirin ikhwatal iman bagaimana sesuatu yang jauh lebih bijak ketimbang daripada mereka yang berpendidikan tinggi. Jadi hadirin ikhwatal iman, pondasi dari bangunan Islam itulah yang disebut dengan 2 kalimat syahadat. Pilar-pilarnya hadirin ikhwatal iman, itulah yang disebut dengan salat. Dan berikutnya hadirin ikhwatal iman, dinding-dinding daripada bangunan Islam itu, itulah yang disebut dengan saum. Itulah yang disebut dengan haji. Itulah yang disebut dengan zakat. Yang menariknya adalah ketika sampai kepada suatu pertanyaan, kita sudah memiliki pondasi, kita sudah ada pilarnya, dinding bagian dalam itulah saum dan haji. Dan dinding bagian luar yang kelihatan dengan orang, yang memiliki efek sosial yang kuat, itulah yang disebut dengan zakat. Maka apakah atapnya? Beliau mengatakan hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, atapnya itu 2, yang akan memelihara orang yang ada di dalamnya dari terik mentari ataupun dari terpaan hujan. Beliau mengatakan itu adalah jihad dan juga amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, ternyata yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar atau yang nanti kita akan bahas dengan kalimat dakwah, dia merupakan salah satu hal yang akan menjaga orang-orang yang berada dalam bangunan Islam. Apa hubungannya amar ma'ruf nahi mungkar atau yang disebut dengan dakwah? Apa hubungannya dengan bangunan Islam memelihara orang yang berada di dalamnya? Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, tidakkah kita ingat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah hadirin ikhwatal iman, di mana hadis tersebut dikenal dengan Safinatul Mujtama'. Hadis berkaitan tentang biduk masyarakat. Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, di hadis itu Nabi SAW menceritakan bahwa seandainya ada orang yang menaiki sebuah kapal, ada orang-orang yang ada di atas dan ada yang menghuni di bagian bawahnya. Jika orang-orang yang berada di atas melihat orang yang di bawah tengah melubangi kapal tersebut dan dia tidak melarangnya, maka yang akan tenggelam bukan saja mereka yang di bawah, tapi seluruhnya akan ikut tenggelam. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Dan hendaklah kita takut terhadap fitnah yang bukan saja menimpa orang yang zalim di antara kalian saja. Jadi dengan demikian, hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, yang namanya atap dari bangunan Islam yang menjaga mereka-mereka yang berada di dalamnya, salah satunya adalah amar ma'ruf nahi mungkar.
Inilah yang akan memelihara orang-orang. Inilah yang akan memelihara kaum muslimin itu sendiri. Karena sekali lagi hadirin ikhwatal iman, kalau ada orang yang ketika melihat mereka yang di bawah, artinya seperti perumpamaan tadi, ketika seorang muslim melihat muslim lainnya melakukan sebuah tindak kekeliruan, sebuah kemaksiatan, kemudian dia tidak mencegahnya, maka yang akan tenggelam jangan dikira mereka saja yang berada di bagian bawah. Jangan sampai kita mengira bahwa yang akan terkenanya hanya saja orang-orang yang melakukan kemaksiatan tersebut. Tapi bagaikan biduk kehidupan tersebut, maka yang akan tenggelam adalah seluruhnya. Disinilah pentingnya, dan disinilah kita mengetahui mengapa kemudian amar ma'ruf nahi mungkar dijadikan ilustrasi sebagai atap dari bangunan Islam. Hadirin khotal iman rahimakumullah, agaknya untuk malam ini ya, karena merupakan hadirin khotal iman ya, malam yang sudah dipenuhi dengan ilmu. Tadi sudah disampaikan sedikit kultum ya dari guru kita ya. Saya dengan beliau jumpanya kalau pas luar negeri terus ya. Saya di Korea lagi ngisi di Masjid Itaewon ya, untuk meresmikan masjid di Changwon, beliau datang ya. Ketemunya di sana, sekarang di Australia ketemunya di Masjid Westall, luar biasa ya. Hadirin khotal iman rahimakumullah, karena itu saya tidak akan panjang, apalagi beliau katanya akan menuntaskan hari raya di sini ya. Hadirin khotal iman rahimakumullah, kita akan mengambil sedikit saja bagian daripada apa yang disebut dengan dakwah. Kalimat dakwah secara akar bahasa memiliki ataupun berasal dari 3 kata, berasal dari 3 makna. Yang pertama hadirin khotal iman, dari kata-kata da'a yad'u yang artinya memanggil. Orang yang namanya memanggil harus tepat dengan namanya. Nama saya Agustiawan, bahasa Sunda kentara dalam bahasa saya. Tapi kalau saya dipanggil Sep, Ustadz Asep, nggak nengok saya. Karena memang nama saya bukan Asep. Yeah. Saya termasuk kalangan bangsawan, bangsanya Wawan, Agus Setiawan. Yeah. Jadi kalau dipanggil Asep nggak akan nengok. Yeah. Karena itu bukan nama saya. Dengan demikian, yeah, sebenarnya ketika seseorang itu berdakwah, hadirin khotal iman rahimakumullah, mesti klik bagaimana mengajak orang sesuai dengan karakter orang tersebut, yeah, sesuai dengan kondisi orang tersebut, yeah. Karena bisa jadi hadirin khotal iman rahimakumullah, sesuatu yang bagus ketika disediakan bukan dengan cara yang santun dan bijak menjadi hal yang kontraproduktif. Atau sesuatu yang bagus tapi hal yang mendesak bukan itu, yeah. Kita ke masyarakat yang miskin, kita ke masyarakat yang mereka untuk makan saja kesusahan ya. Kita ceritakan bagaimana agungnya Islam, maka mereka akan menjawab, aduh Pak Ustadz ya. Yang disampaikan Pak Ustadz kahartos ngan tekaraos. Yang disampaikan Pak Ustadz bisa difahami, cuma gak bisa dirasakan ya. Jadi hadirin khotal iman rahimakumullah, kata-kata dakwah yang pertama adalah da'a yad'u yang artinya memanggil. Berarti mesti tepat. Jangankan untuk nama, ya. Terkadang orang nggak dipanggil gelarnya aja nggak nengok dia, ya. Wah kuliahnya lama tuh, gitu. Ya. Padahal kan gelar apalah artinya, hadirin khotal iman rahimakumullah. Ya. Hadirin khotal iman rahimakumullah, kata-kata dakwah yang kedua adalah da'a yad'u di'wah, yang artinya adalah mengajak untuk makan, ya. Atau at-talab ilal walimah, ngajak untuk makan. Orang kalau diajak untuk makan kayaknya susah untuk nolaknya ya. Jadi sering hadirin khotal iman rahimakumullah ya. Mudah-mudahan sih, saya nggak tahu kalau di KJRI di Melbourne. Cuma kalau di Sydney seringnya kalau undangan dari KJRI itu undangan iftar, itu rame pas buka doang, Zat. Pas sholat tarawih cuma berapa gelintir. Karena undangannya memang iftar. Ya. Jadi kalau undangan untuk makan itu hadirin khotal iman, seringnya itu ramai yang datang. Di sini yang menarik adalah bahwa kaitan da'a yad'u di'wah, di sini akar kata dari kata-kata dakwah, hadirin khotal iman, mestinya ketika kita berdakwah dengan sesuatu yang membesarkan hati orang lain, sesuatu yang menjadikan orang tertarik. Makanya nanti kita akan berbicara hadirin khotal iman entah kapan ya, tentang bagaimanakah metode di antara kita berdakwah.
Terkadang tanpa perlu kita berkata-kata, seorang pendakwah itu bukan penasehat umum. Di mana-mana nasihatin orang. Ya. Tapi yang pertama dan utama seorang pendakwah itu, seperti yang dikatakan oleh penyair dari Irak, beliau berpesan kepada kita untuk menjadi para pendakwah. Beliau mengatakan, kun kal farasyah, taksiruha kullu ainin ra'atha walam tantiq bi kalimah. Jadilah kita bagaikan kupu-kupu. Setiap mata yang memandang akan terpikat, walaupun kupu-kupu tidak pernah bertutur kata. Dengan keindahan Islam yang melekat pada diri kita, orang akan terpikat. Tanpa kemudian harus bertutur kata, hadirin khotal iman rahimakumullah. Ya. Itulah yang kalau kita lihat dalam sejarah dakwah Nabi SAW, hal yang lebih dulu memikat masyarakat Quraisy. Bahkan ketika mereka mengatakan hal-hal yang tidak baik kepada Nabi SAW, dituduh sebagai pendusta, dituduh sebagai orang gila, dituduh sebagai penyihir, tapi mereka tidak memungkiri bagaimana Nabi SAW adalah orang yang amanah. Di mana dibuktikan ketika Nabi SAW akan berangkat hijrah, maka beliau meminta kepada Ali bin Abi Thalib untuk mengembalikan barang titipan, barang amanah dari orang Quraisy kepada yang memilikinya. Jadi da'a yad'u dakwah atau dakwah di sini artinya adalah ngajak untuk makan, berarti yang namanya dakwah, hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, mestinya sesuatu yang menyenangkan orang. Sesuatu yang bisa membesarkan hati orang, sesuatu yang menjadikan orang itu tertarik. Ya. Saya menceritakan kalau kita salah nerangin, ya, apalagi padanan kata terminologi dalam Islam, wah bisa bahaya. Ya. Pernah dengar orang Cina mau masuk Islam? Hah? Belum? Ya. Jadi hadirin khotal iman rahimakumullah. Ya. Waduh, atur nuhun Pak, syukran. Ada orang China mau masuk Islam, datang sama kiai. Pak Kiai, Islam itu apaan sih? Ya. Nah Pak Kiai bilang, ya jadi kok dalam Islam itu yang pertama rukun Islam itu ada 5 perkara. Baru tuh Kiai ngomong begitu, itu kokoh langsung, hanya balu saja ada satu perkara sama polisi udah 50 juta katanya. Apalagi 5 perkara katanya. Jadi dia baru habis urusan sama polisi, satu perkara udah habis 50 juta. Apalagi katanya Islam 5 perkara. Nah ini salah nerangin. Yeah. Padanan kata itu harus tepat. Yeah. Sehingga hadirin khotal iman rahimakum. Yeah. Kembali bahwa da'a yad'u artinya adalah mengajak orang yang membesarkan hati mereka. Menjadikan mereka hadirin khotal iman rahimakumullah, ya, membumbung keimanannya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kata-kata da'a yad'u du'aan, yang artinya adalah doa. Di mana doa adalah permohonan dari bawahan kepada atasan. Permohonan